Salam, perkenalkan nama lengkap saya Elamisa NIM 0120190408. Saya dari kelas L semester 4. Saya kuliah di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Proposal saya berjudul pengaruh pemberian tugas oleh guru PAK terhadap siswa SD Gimito Susu. Nah, bab 1. Menurut pendapat Greder Winata Putra 2007 menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang dilakukan oleh semua manusia mendapat aneka ragam kompetensi, keterampilan, dan sikap yang dapat diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari usia bayi sampai tua. Rangkaian proses belajar dapat dilakukan dengan bentuk pendidikan informal, formal, atau non-formal. Pendidikan formal sebagian besar terjadi di kelas dan di lingkungan sekolah, sebagian kecil terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya pada saat kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, proses belajar termasuk dalam interaksi dalam kelas atau lingkungan sekolah, dan dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam interaksi sosial, kultural melalui media massa dan jaringan. Hasil pemikiran para ahli memberikan arahan bahwa sudah selayaknya jika pendidikan diarahkan pada upaya informasi dan pengembangan prinsip secara komprehensif. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, suasana pendidikan harus diciptakan dalam mereka mengembangkan dialog kreatif. Setiap peserta diberi kesempatan yang sama untuk berdiskusi, berdebat, dan berargumen secara pedagogis. Arah pendidikan terkait dengan pendekatan metodologi dan pembelajaran, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2006, bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengelolaan pengajaran dan pengelolaan kelas, yang perlu diperhatikan oleh guru adalah perbedaan anak didik pada aspek biologis. Tujuan pada ketiga aspek akan membantu dalam menentukan pengelompokan anak didik di kelas. Interaksi edukatif yang akan terjadi juga dipengaruhi oleh guru memahami perbedaan individual anak didik ini. Interaksi yang biasanya terjadi dalam kelas adalah interaksi antara guru dengan anak didik, dan interaksi antara anak didik dengan anak didik ketika pelajaran berlangsung. Di sini tentu saja aktivitas optimal anak didik sangat menentukan kualitas interaksi yang terjadi dalam kelas. Menurut Saiful Bahri Dejamari 2000.223 1.4 mencapai suatu tujuan yang efektif. Setelah ditentukan rumusan masalah yang berhubungan dengan
Penggunaan materi, maka guru harus menggunakan materi pelajaran yang dapat mempermudah anak didik untuk melaksanakan tugas materi yang diberikan oleh guru bimbingannya di sekolah. Menurut A.M. Sudirman 2000.245. Dalam mencapai tujuan pemberian tugas oleh guru kepada anak didik, maka kegiatan interaksi edukatif tidaklah dilakukan secara serampang dan di luar kesadaran. Kegiatan interaksi edukatif adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru melakukan kegiatan pembuatan program pengajaran dalam pemberian tugas kepada anak didik. Menurut Saiful Bahri Dajamara 2000.234, kegiatan yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru dalam memprogramkan kegiatan pengajaran adalah kegiatan interaksi edukatif. Tujuan dapat memberikan arahan yang jelas dan pasti kemana kegiatan pelajaran akan dibawa oleh guru. Di dalam tujuan pembelajaran terhimpun sejumlah norma yang akan ditanamkan ke dalam dirinya setiap anak didik. Tercapainya tidak tujuan pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan anak didik terhadap bahan yang diberikan selama kegiatan interaksi edukatif. Agar mencapai penggunaan materi yang mempermudah proses berlangsung. Oleh karena di dalam tujuan seperti sejumlah norma. 2. Peningkatan hasil belajar murid. Peningkatan adalah suatu proses yang berubah dan memperlihatkan ciri tertentu yang terlihat dari kemampuan mental, fisik, dan sosial murid. Peningkatan kemampuan mental dalam penguasaan ilmu pengetahuan membutuhkan kemampuan menangkap konsep dan menggunakan konsep dengan cara yang logis, sistematis, dan terarah. Menurut William Kusikoi 1993.292, peningkatan dan penerapan yang berhubungan dengan bahan kajian lokal membutuhkan perubahan metode mengajar dan transmisi. Atau pengoperan. Pengetahuan mengembangkan diri dan mengembangkan pengetahuan sebagai dasar untuk memiliki keahlian. Peningkatan pengetahuan tidak hanya dilakukan oleh guru bidang studi sendiri, walaupun ia memiliki otonomi di bidang studinya, tetapi peningkatan pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua untuk menjalankan peranannya terhadap anak supaya ia sendiri belajar untuk bertumbuh dalam iman dan dalam tindakan atau sikap bahkan pengetahuan. Peningkatan hasil belajar murid adalah proses yang dapat tingkat belajar yang optimal, baik lewat strategi, metode maupun tingkat nalar. Jadi demikian, untuk dapat nilai yang baik, murid harus terus-menerus mengasah kemampuannya sehingga nilai yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Strategi belajar mengajar. 2.1 Peningkatan pengetahuan kognitif. Hasil adalah suatu usaha yang diperoleh dari proses dalam suatu akhir kegiatan, khususnya dalam hasil belajar murid.
di Dikbud 1999 343. Ada berbagai komponen yang dapat dilihat dari hasil peningkatan belajar murid adalah: yang pertama, menaikkan derajat atau taraf, memperhebat produksi kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Berusaha melatih supaya dapat mendapatkan suatu kepandaian atau WJS. Yang kedua. Yang ketiga, menurut WJS Pudarwiominto 1984 666. Yang ketiga, mengalami perubahan dalam segi kehidupan. Perubahan yang dimaksud mencakup dimensi rohani, intelektual, emosi, kehendak, dan tingkah laku. Yang keempat, proses dinamis, artinya pembuatan belajar terjadi terus-menerus dalam kehidupan individu yang bahkan dapat berlangsung seumur hidup. Menurut B.J. Sidejabat ed. 2000.225. Dari definisi peningkatan hasil belajar di atas, maka penulisan dapat menyimpulkan bahwa usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepandaian berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh para pendidik guna mengembangkan 3 domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar itu tercakup di dalamnya suatu kualitas atau mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu diartikan sebagai kualitas, kadar, nilai, dan taraf. Mutu adalah tingkat keunggulan dan keistimewaan produk atau jasa, dan kalau kita menyinggung mutu kualitas pendidikan agama Kristen, masalahnya adalah bagaimana mencerdaskan suatu bangsa atau kelompok manusia atau individu anggota masyarakat agar dapat membuahkan hasil sumbangan pemikiran atau tidak produktif yang bernilai tambah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai pustaka arti kecerdasan dirumuskan sebagai sempurna perkembangan akal budi untuk berpikir, mengerti, dan tajam pemikiran. Selanjutnya sering dipakai gabungan kata cerdas, cermat. Kedua unsur ini menggabungkan unsur-unsur kemampuan berpikir tajam, tangkas, cepat, dan tepat. Peningkatan pengetahuan pendidikan agama Kristen adalah suatu proses dari hasil belajar yang diperoleh oleh murid di dalam mengikuti setiap pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah. Peningkatan pengetahuan pendidikan agama Kristen juga dapat dikatakan karena adanya rangsangan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Kristen, sehingga timbul motivasi yang besar pada diri murid untuk lebih lagi memacu diri dalam memperoleh pengetahuan yang ada. Dalam peningkatan pengetahuan, guru pendidikan agama Kristen juga harus turut berperan aktif sebagai hubungan timbal balik dari proses pengolahan pengetahuan pendidikan agama Kristen dapat diterima oleh murid. Murid yang mengalami proses belajar supaya berhasil sesuai dengan tujuan dan dicapainya perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu. 2.2 Perilaku hidup Kristiani atau afektif.
Perilaku hidup Kristiani atau afektif. Pengertian perilaku adalah seorang yang memiliki kepribadian atau jati diri yang baik serta dihormati oleh orang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Balai Pustaka 1992 625. Perilaku yang dimaksud dalam penulisan proposal ini adalah perilaku yang mencerminkan iman Kristen yang sesuai dengan ajaran Kristus, sehingga untuk dapat mengajar tentang agama Kristen kepada murid-murid mereka dapat mengerti dengan baik dan benar. Perilaku menuntut kita untuk dapat memiliki pengetahuan dengan baik serta kreativitas dan memiliki waktu dalam melaksanakan tugas. Perilaku berarti memberikan arahan yang positif di dalam bekerja tanpa merugikan orang lain. Perilaku seorang murid ditentukan bagaimana ia bereksplorasi di dalam meresponi setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dengan memiliki perilaku yang baik merupakan suatu upaya memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta belajar sendiri. Tujuan adalah supaya murid dapat belajar secara optimal dan mencapai tingkat penguasaan terhadap tugas yang dipersyaratkan. Dengan perilaku yang dimiliki murid dapat juga membentuk watak murid memiliki rasa tanggung jawab karena tanpa pertolongan dan pengaruh dari siapapun murid mampu menciptakan ide-ide yang diinginkan dan berdasarkan kemampuannya dan kecepatan masing-masing belajar sesuai dengan minat dan berbagai cara yang diinginkan. 2.3 Kesaksian hidup Kristiani. Pendidikan agama Kristen harus mendidik orang Kristen menjadi saksi, artinya bahwa kehidupan kekristenan anak menjadi saksi. Anak didik harus menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Dalam mendidik anak, orang tua harus menanamkan sikap moral yang baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius memberikan contoh kehidupan rohani yang baik. Dikatakan bahwa sebab aku teringat dalam imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam iman nenek Louis dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Dengan demikian, kesaksian hidup rohani adalah kesaksian yang memberikan teladan yang menghasilkan perkataan Kristus, buah perkataan Kristus. Pendidikan agama Kristen adalah memupukkan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambung yang diharapkan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, berubah tindak-tindakan
kasih terhadap sesamanya. Kesimpulan, bab 3 kesimpulan. Metode pemberian tugas adalah suatu pengetahuan cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Cara yang digunakan dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku guru maupun siswa. Mengajar tanpa persiapan yang baik dan yang matang, maka hasil yang diinginkan tidak akan tercapai pada sasarannya. Seorang guru tampil di depan kelas untuk mengelola interaksi. Belajar mengajar terlebih dahulu harus ada persiapan materi. Maka seorang guru harus menguasai bahan sesuai dengan materi atau ilmu pengetahuan, karena kegiatan belajar mengajar adalah inti dari pendidikan. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks pembaruan pendidikan, ada 3 isu utama yang harus disoroti. Ketiganya adalah pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran. Ketiga hal tersebut saat ini menjadi fokus pembaharuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualitas hasil pendidikan. Secara mikro harus ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang efektif dan kelas agar lebih dapat memberdayakan potensi siswa. Sebelum menentukan strategi belajar, sebaiknya seorang guru mengenali siswanya. Pertanyaan berikut dapat mengantar guru dalam mengenali siswanya, antara lain: apakah guru mengenali siswanya dengan baik? Apakah di kelas ada siswa yang bisa menciptakan seni visual yang indah? Adakah yang mahir di bidang olahraga? Apakah ada yang mampu memainkan alat musik yang dapat menyentuh perasaan? Bagaimana kemampuan matematis siswa? Apakah di kelas siswa yang paling cerdas ada dan siswa yang sangat kurang cerdas? Adakah siswa yang suka membaca cerita, menulis puisi, dan mengembangkan bakat mereka? Dalam membaca, memahami, dan menulis isi atau pembahasan kajian teoritis. Seperti telah dikemukakan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam menyajikan kesatuan bahan pelajaran dengan memperhatikan keseluruhan situasi guru berlanjut belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka menguraikan komponen yang memiliki pengaruh terhadap kualitas belajar siswa, yaitu metode pemberian tugas. Yang pertama, pengaruh metode pemberian tugas oleh guru PAK. Metode pemberian tugas adalah suatu pengetahuan cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur.
Pengertian lain ialah teknik penyajian yang dikuasai untuk mengajar atau instruktur atau menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa dan dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Makin baik metode belajar mengajar, makin efektif pula manfaat oleh siswa dengan baik. Makin baik metode belajar mengajar, sifat berbagai metode, seorang guru akan lebih mudah menempatkan metode yang paling sesuai dalam situasi dan kondisi pengajaran yang khusus. Pengertian metode, pengertian pemberian tugas, dan siswa melakukan kegiatan belajar. Adapun tugas yang diberikan ini dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas atau laboratorium, perpustakaan atau di rumah siswa. Yang penting bahwa tugas harus dilaksanakan. Dalam upaya penyajian materi pelajaran bidang studi khususnya pendidikan agama Kristen dapat berhasil dengan baik, maka setidak-tidaknya perlu kiranya guru sebagai penanggung jawab peningkatan mutu belajar siswa haruslah sudah menguasai prosedur penerapan metode-metode mengajar yang relevan mungkin dengan bidang studi tersebut di atas. Macam-macam metode mengajar yang dipahami oleh guru sebagai alat komunikasi dalam proses belajar mengajar. 1.2 Menyiapkan bahan pelajaran. Seorang guru tampil di depan kelas untuk mengelola interaksi belajar mengajar. Terlebih dahulu harus ada persiapan materi atau bahan-bahan pengajaran yang disampaikan kepada siswa. Dengan modal penguasaan materi, maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dramatis. Dalam hal yang dimaksud adalah menguasai bahan atau materi yang akan mendukung keberhasilan pelajaran. Seorang guru dalam menyampaikan materi, guru harus menguasai lingkungan pengajaran materi. Lingkup pengajaran materi. Ada 2 lingkup materi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama, guru harus menguasai bahan-bahan studi dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, guru harus menguasai penggayaan atau materi penunjang bidang studi. Menguasai materi, bidang studi, dan kurikulum sekolah yaitu bahwa seorang guru harus menguasai bahan sesuai dengan materi atau cabang ilmu pengetahuan yang dipegangnya. Menurut A.M. Sadirman 2001-164, bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi edukatif. Tanpa bahan pembelajaran maka proses edukatif tidak akan berjalan. Karena itu guru akan mengajar pasti mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. Menurut Syaful Bahari di Jamara 2001.2.17. 1.3 Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam proses pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses di dalamnya.
Komponen itu yakni manusiawi, guru dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab bersama, berlandaskan interaksi normatif untuk